Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, ada banyak fakta bahwa orang-orang yang dicintai malah mengkhianati. Ada banyak fakta orang tua yang tulus mencintai anaknya, tapi anaknya malah membenci orang tuanya. Ada banyak fakta guru yang mencintai muridnya, tetapi malah ia dimusuhi oleh muridnya. Ada banyak fakta dua orang kekasih yang saling mencintai satu sama lain, tapi malah saling mengkhianati dan saling menyakiti satu sama lain. Ada banyak fakta cinta manusia begitu rapuh dan mudah berubah. Ada banyak fakta cinta seseorang bertepuk sebelah tangan. Begitulah manusia. Kesetiaannya terbatas, kesabarannya tak luas, komitmennya mudah terlepas. Oleh karena itu, sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, kita harus mulai mencari di mana ada kesetiaan, di mana ada kesabaran yang hakiki. Saya ingin tunjukkan pada kesempatan ini bahwa kesetiaan dan kesabaran yang hakiki, yang terbebas dari pengkhianatan, hanya ada pada satu kesempatan, yakni keikhlasan. Cinta yang didasari dengan keikhlasan karena Allah semata-mata, maka Allah lah yang akan menggantikan posisinya, posisi siapapun yang kita cintai. Allah tak akan berkhianat atas cinta kita. Allah selalu sabar menghadapi kita, bahkan ketika kita mengkhianati Allah. Mari saya tunjukkan hadis Rasulullah SAW yang potongannya sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Hadis itu lengkapnya diantaranya ada dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'hu idza dzakaroni. Dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'i khairim minhum. Jika dia berzikir mengingatku dalam kelompok orang, aku akan mengingatnya di hadapan kelompok yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Jika dia mendekat sejengkal kepadaku, aku akan mendekat satu dhira'. Satu dhira' itu sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan jika ia mendekat satu dhira', aku akan mendekat satu depa kepadanya. Wa in atani yamsi ataituhu harwalah. Jika dia mendatangiku sambil berjalan, aku akan mendatanginya sambil berlari. Masya Allah. Kalimat hadis ini begitu menggugah kita, begitu mengetuk perasaan kita, bahwa Allah selalu lebih baik dibanding dengan kita. Cinta Allah lebih indah, lebih baik dibanding dengan kita.
kecepatan Allah menghampiri kita lebih cepat dibanding kita menghampiri Allah. Itulah hakikat dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kesabaran sekalipun ia dihianati. Hadisnya an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbaru ala adza sami'ahu min Allah yad'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang melebihi kesabaran Allah ketika mendengar kata-kata yang sangat menyakitkan. Orang-orang kafir beranggapan dengan mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Tapi meskipun demikian, Allah selalu memberi mereka kesehatan dan rezeki. Masya Allah. Orang kafir menghina Allah. Bahwa Allah punya anak. Itu sebuah penghinaan. Tapi Allah sabar. Bahkan dengan kesabarannya Allah memberi kesehatan kepada orang-orang kafir yang mengatakan kata-kata penghinaan itu. Allah memberi rezeki kepada orang-orang kafir yang mengucapkan kata-kata penghinaan itu. Betapa sabar Allah menghadapi orang, menghadapi makhluk yang mengkhianati Allah. Bahkan ketika kita melakukan perbuatan dosa, begitu bijak Allah menghadapi hambanya, menghadapi umat manusia yang melakukan perbuatan dosa. Bagaimana kebijakan Allah sebagai bukti tanda cinta Allah kepada makhluknya, sebagai bukti tanda cinta Allah kepada kita, orang-orang yang beriman kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, idza arada abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha. Apabila hambaku berniat melakukan kejelekan, maka janganlah kamu mencatatnya sebelum ia melakukan kejelekan itu. Ini adalah firman Allah kepada malaikat pencatat amal. Wahai malaikat pencatat amal, apabila hambaku berniat melakukan kejelekan, maka janganlah kamu mencatatnya sebelum ia melakukan kejelekan itu. Pertama niat dalam hati, dia berniat melakukan perbuatan buruk, dia berniat melakukan perbuatan jelek. Kata Allah, wahai malaikat pencatat amal, jangan dulu dicatat sebagai sebuah kejelekan, walaupun hatinya sudah berniat untuk melakukan kejelekan itu. Jangan dulu dicatat sebagai sebuah dosa, sekalipun hatinya sudah berniat melakukan kejelekan itu. Tapi apabila kemudian ia benar-benar melakukan kejelekan, fa in amilaha faktubuha bimisliha. Jika ia melakukan kejelekan itu, maka tulislah dosanya sesuai kejelekannya. Ia berniat melakukan kejelekan, jangan dulu ditulis sebagai sebuah kejelekan, sebagai sebuah dosa. Orang tersebut kemudian melakukan perbuatan jelek, benar-benar melakukannya, baru ditulis dosanya, baru ditulis kejelekannya. Tetapi sesuai dengan kejelekan yang ia lakukan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Bukti keadilan Allah. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Apabila ia kemudian meninggalkannya, tidak melaksanakan niatnya yang jelek itu, karena aku, karena Allah,
faktubuha lahu hasanah, maka tulislah untuknya satu kebaikan. Berniat untuk melakukan kejelekan, jangan dulu ditulis kejelekan. Kemudian ia melakukan kejelekan, maka ditulis sesuai dengan kejelekannya. Kemudian ia tidak melakukan kejelekan padahal sudah berniat, ditulis satu kebaikan. Faktubuha lahu hasanah. Wa idza arada ayya'mala hasanatan, sebaliknya apabila ia ingin melakukan perbuatan baik, falam ya'malha, tapi ia belum melaksanakannya, baru niat saja, faktubuha lahu hasanah, maka tulislah baginya kebaikan. Karena ia sudah berniat untuk melakukan kebaikan walaupun belum melaksanakannya. Sangat berbeda dengan yang tadi. Ketika berniat akan melakukan kejelekan tidak ditulis dosa. Tetapi ketika berniat akan melakukan kebaikan langsung tulis sebagai kebaikan. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asri amsalha ila sab'ati mi'atin. Jika ia melaksanakan niat baiknya itu, merealisasikannya dalam perbuatan, maka tulislah untuknya 10 hingga 700 kali lipat kebaikan. Bandingkan ketika seseorang melakukan perbuatan jelek, perbuatan dosa, maka yang ditulis sesuai dengan dosanya, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Tetapi ketika ia melakukan perbuatan baik, maka ditulis pahalanya 10 kali lipat, bahkan sampai ila sab'i mi'atin, 700 kali lipat. Betapa Allah maha baik, betapa Allah maha setia, betapa Allah maha sabar, betapa Allah mencintai kita dengan ketulusan, dengan kemurahan Allah. Kecintaan yang hakiki kepada hambanya. Maka kepada siapa lagi kita akan mencintai apabila tidak kepada Allah. Mencintai sesama manusia dasarnya harus mencintai karena Allah semata-mata. Ketika kita menghampiri Allah dengan rasa cinta kita, maka Allah lebih cepat menghampiri kita. Ketika kita berlari menghampiri Allah, maka Allah akan lebih cepat berlari menghampiri kita. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu kita sebagai hamba-hamba Allah, mari kita mendekat kepada Allah, mencintai Allah dengan tulus, mencintai Allah dengan ikhlas, mencintai sesama manusia dengan ikhlas mata-mata karena Allah. Insya Allah dan yakin Allah akan menumpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan rahmat kasih sayang Allah itulah yang akan membuka pintu surga. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah kelak di akhirat bersama-sama menuju Allah, menuju surga Allah, menuju kecintaan dan keridhaan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cintai kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Begitu banyak khilaf dan dosa yang kami lakukan. Kami mohon Engkau tidak membenci diri kami ya Allah. Begitu banyak kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon Engkau tidak mencatatnya sebagai kesalahan. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni agar kami senantiasa bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, berada pada ridho-Mu, berada pada naungan kasih sayang-Mu, berada pada Rahman dan Rahim-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.